Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri ATR BPN Nusron Wahid berencana memangkas waktu proses penetapan lahan menganggur menjadi tanah terlantar. Pemangkasan waktu itu dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Pasalnya, penetapan lahan hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB yang dibiarkan menganggur selama 2 tahun menjadi tanah terlantar merupakan bagian pelaksanaan reformasi agraria untuk kepentingan rakyat. Apakah kebijakan percepatan 90 hari akan menyingkirkan hak rakyat kecil? Apakah kebijakan tersebut rentan ditunggangi kepentingan korporasi dan mengapa lahan jutaan hektar terlantar baru ditertibkan sekarang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Ahrim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Anggi, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dan kali ini lagi-lagi Menteri ATR BPN Nusron Wahid katanya mengambil langkah tegas untuk mempercepat penertiban dan pendistribusian tanah terlantar. Menurut Anda bagaimana terhadap statement dari Presiden Prabowo yang secara langsung juga menginstruksikan revisi peraturan yang memungkinkan proses pengambil alihan lahan non produktif ini dipersingkat secara signifikan menjadi 90 hari, Bung? Ya, memang ini menarik gitu ya untuk kita kaji itu kan. Di satu sisi, kalau kita lihat memang kalau tanah itu nganggur terlalu lama, jelas ini kan tidak produktif kan. Ini menghasilkan apa yang disebut dengan idle land, tanah nganggur ya. Sementara di sisi lain kita lihat banyak masyarakat, petani itu kan yang dia tidak memiliki lahan tanah ya untuk aktivitas pertaniannya itu kan. Tapi di sisi lain ternyata kita menemukan fakta tadi ya ada ratusan hektar tanah itu nganggur. Memang ini sebuah kondisi yang kalau kita lihat ya itu ya bermasalah keberadaan tanah nganggur tersebut ya. Kenapa berarti tanah nganggur itu menjadi idle? Cuman masalahnya yang harus kemudian kita telusuri lebih lanjut ya. Saya melihat ada dua yang harus kemudian perhatikan di sini terkait dengan tanah nganggur tadi. Pertama dari sisi aspek kepemilikan ya. Jadi tanah nganggur itu milik siapa gitu kan? Apakah milik pemerintah yang atau milik rakyat? Artinya milik pemerintah juga apakah milik pemerintah ini dalam penguasaan rakyat ya dalam artian HGU atau HGB tadi ya atau memang tanah itu betul-betul tanah milik rakyat kalau dalam bahasa eh, hukumnya itu apakah hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna pakai. Nah, ini yang harus kemudian ditelusuri dulu gitu kan. Kenapa? Karena nanti menurut saya itu beda beda perlakuannya itu kan. Kalau tanah itu ya baik hak milik individu maupun HGU atau HGB yang sebenarnya ya itu diamanahkan penguasanya pada individu untuk pemakaiannya tentu tidak boleh gegabah gitu kan. Karena kalau kemudian main rampas saja itu kan juga menimbulkan ketidakadilan gitu kan. Itu yang pertama itu kan. Jadi yang harus kemudian kita periksa lebih jauh eh, kena tanah yang nganggur tadi apakah hak milik atau ya hak milik rakyat maksudnya atau HGU HGB yang sebenarnya ya diamanahkan oh, kepada rakyat untuk dikelola tapi nganggur atau memang yang sebenarnya milik negara itu kan atau hak yang harus memang dikelola oleh negara secara langsung tapi negara sendiri kemudian mengabaikan itu yang harus kemudian kita telusuri dulu ya kemudian yang kedua kalau kita lihat ya yang harus kemudian kita tinjau itu kenapa itu nganggur gitu kan.
Kalau menurut saya itu kan, kalau itu adalah milik rakyat, ya, kalau itu adalah milik juga, ya, HGU, HGB yang kemudian sebenarnya, ya, diberikan amanah kepada rakyat, ya, untuk mengeksploitasinya atau untuk eh, memproduktifkan. Ketika kemudian dibiarkan berarti ada kemungkinan problemnya itu tidak punya dana, gitu kan. Tidak punya dana untuk menggarap tanah tersebut, tidak punya modal bahasanya itu. Nah, ini yang menurut saya harus kemudian diperhatikan secara sama, nggak bisa kemudian digeneralisasi itu kan. Bahwa tanah nganggur kemudian berikan waktu 90 hari, ya, misalnya akhirnya kemudian diambil alih oleh pemerintah. Ini yang menurut saya tidak boleh gegabah. Kalau gegabah bisa jadi itu nanti akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, bisa jadi penyebabnya itu adalah karena masyarakat tidak punya dana untuk mengeksploitasi atau tidak punya skill keahlian, ya. Atau mungkin juga ada ketakutan gitu kan. Karena ada ancaman misalnya, ya awas kalau digarap ini tiba-tiba misalnya diambil oleh pemerintah sehingga mereka ada sebuah keraguan. Nah, itu yang menurut saya itu kan. Jadi harus ditelusuri dulu apa penyebab tanah tersebut nganggur. Itu barangkali ya Mas Anggi yang pertama ya. Dan menurut Anda kebijakan ini yang dipangkas menjadi hanya 90 hari tepatkah? Kalau menurut saya tadi tergantung ya, tergantung tanah ini milik siapa ya. Karena kalau kita lihat ya, ini kan eh, bicara terkait dengan kepemilikan ya. Kepemilikan itu kan harus dilindungi itu kan. Ya, kepemilikan itu harus dilindungi ya. Baik itu milik pribadi itu kan atau juga tadi ya ada istilahnya HGB yang sudah diberikan hak kepada seseorang itu kan dengan batas waktu misalnya itu kan 10 tahun itu kan atau 30 tahun kan kalau nggak salah kan HGB atau HGU itu kan itu biasanya ada jangka waktu ya. Mereka diberikan waktu 30 tahun ya kan. Nah, ketika kemudian tidak dimanfaatkan baik milik individu maupun milik negara ya yang di HGU dan HGB kan ya itu kan solusinya harus dilihat. Kalau menurut saya kalau memang problemnya itu memang dia mentelantarkan ya kan untuk yang HGU dan HGB menurut saya sebelum 90 hari itu bahkan terlalu lama. Kita sekarang butuh kan, butuh produktivitas lahan pertanian, ya. Butuh produktivitas tanah itu kan. Maka 90 hari mungkin itu terlalu lama itu kan. Ya. Karena 90 hari kalau kita lihat misalnya masa tanam itu bisa satu kali panen jagung gitu kan. Kalau dioptimalkan itu saya kira luar biasa. Nah, jadi ya bukan kalau saya lihat bukan masalah waktunya 90 hari ini untuk HGB dan HGU tadi kan termasuk juga hak milik. Jadi problemnya itu adalah yang harus dilihat kenapa itu kemudian tidak diproduktifkan. Kalau misalnya tidak diproduktifkan karena memang tidak punya biaya, nah negara harus memberikan bantuan, bukan merampasnya gitu kan, ya. Termasuk juga apalagi kepemilikan individu, ya. Kalau kalau konteks ini kan sebenarnya HGU, HGB ya yang kemudian dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu jadi problemnya itu saya lihat kalau bicara terkait dengan HGU, HGB itu ya, itu ditelantarkan itu kalau saya lihat problemnya itu bukan di masalah berapa lama telantarnya itu kan. Yang harus kemudian ditelusuri itu ya apa penyebab terlantar itu kan. Kalau penyebab terlantarnya memang karena ya disia-siakan karena memang dia tidak ini kan orang kaya ya tidak butuh ya menurut saya segera gitu kan. Tapi kalau misalnya HGU dan HGB itu ternyata yaitu dimiliki masyarakat miskin, kenapa dia belum juga mengoptimalisasikan, tapi karena tidak punya dana, bukan diambil alih oleh pemerintah, tapi support mereka dana agar mereka bisa mengeksploitasi atau memproduktifkan tanah itu kan. Kalau kita kita bicara terkait dengan HGU HGB. Tapi kalau bicara terkait dengan hak milik individu,
ya itu kan tetap sama bisa kemudian didorong agar dia memproduktifkan, ya kan? Tapi kalau ini nggak bisa diambil alih karena hak milik individu itu kan. Tapi negara bisa memaksa agar individu tersebut mengoptimalisasikan atau memproduktifkan tanah nganggur. Jadi saya melihat dalam konteks umum ini sebenarnya bukan di waktunya itu kan, bukan 90 hari atau tadi 2 tahun kan undang-undang lama, tapi yang harus kita telusuri itu adalah kenapa kok tanah tersebut nganggur. Itu yang harus kemudian dicari problemnya, akar masalahnya. Baru kita solusi gitu kan. Kalau akar masalahnya tidak punya dana untuk mengeksploitasi ya, maka ya udah berarti ya apakah perlu diberikan bantuan dari negara itu kan? Atau perlu diberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa riba itu kan, karena merupakan tanggung jawab negara untuk mengurus rakyat. Karena kalau tanah nganggur ini kemudian produktif kan, ya minimal masyarakat akan terentaskan ya terkait dengan pengangguran maupun juga kemiskinan. Itu menurut saya ya, saya tidak ingin berpolemik di 90 hari atau kemudian 2 tahun kalau konteksnya itu HGU dan HGB itu kan. Tapi lebih pada tataran kenapa kok tanah itu kemudian dianggurkan, ditelantarkan, itu yang harus kemudian dicari masalahnya gitu kan. Baik, Bung Arim, dan menurut Anda apakah kebijakan terkait ATR BPN ini ada indikasi kuat adanya kong kali kong dengan para oligarki, Bung? Ya, menarik memang ya. Ini bukan dalam konteks curigation dalam bahasa ininya, curiga itu kan. Tapi memang kalau kita lihat dalam konteks politik Indonesia, karena kita tahulah bahwa dalam sistem demokrasi ya, penguasa yang sesungguhnya itu kan para kapitalis, oligarki ya, para pengusaha. Nah, saya khawatir sebenarnya di balik eh, upaya untuk menyederhanakan proses ya, proses perampasan bahasanya atau pengambil alihan tanah nganggur dari 2 tahun itu menjadi disederhanakan 90 hari itu bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat, tapi saya menduga di situ ada kepentingan ya oligarki, kepentingan juga para kapitalis untuk bisa mempercepat proyek yang mereka sedang laksanakan, gitu kan. Karena tidak dipungkiri kita sering ya misalnya terjadi konflik pertanahan antara masyarakat kemudian dengan perusahaan ya. Nah, dianggap bahwa eh, proses kepemilikan tanah ya yang dimiliki oleh rakyat lewat HGU maupun HGB-nya tadi ya yang minimal tadi ya ditelantarkan 2 tahun baru bisa diambil alih itu dianggap menghalangi kepentingan para kapitalis. Sehingga banyak proyek-proyek mereka yang kadang-kadang agak lambat untuk bisa dilaksanakan. Misalnya eksploitasi yang di dalamnya ada tambang gitu kan, eksploitasi di dalamnya ada potensi yang luar biasa, tapi karena ya itu masih di bawah penguasaan masyarakat walaupun HGU HGB itu kan ini menghambat ya keinginan para kapitalis untuk segera bahasa kasar saya itu menjarah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di tanah tersebut itu kan. Nah, ini memang yang harus kita waspadai itu kan. Kenapa? Karena ya tadi dalam sistem politik demokrasi ya kadang-kadang setiap kebijakan itu sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat ya tapi di balik itu biasanya ada kepentingan oligarki, kepentingan para kapitalis yang serakah untuk segera mengeksploitasi ketika di tanah itu ada sumber daya ekonomi yang bisa mereka raup sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak peduli dampak kerusakan lingkungan itu mereka biasanya abaikan. Nah ini Bung Anggi itu kan yang harus kemudian kita duga atau kita jaga jangan sampai ya tujuan yang munculnya seolah-olah untuk mengoptimalisasi tanah, tapi ternyata
optimalisasi penggunaan tanah tersebut bukan untuk kepentingan rakyat dan negara, tapi di balik itu sebenarnya pesanan para oligarki, para kapitalis yang merasa proyeknya terhambat karena ya proses penanganan tanah yang telantar itu terlalu lama, yaitu 2 tahun. Nah, itu barangkali yang harus kemudian kita hati-hati ya, jangan sampai ini terjadi itu kan, bahwa pemangkasan waktu ya pengambilan tanah dari 2 tahun kurang lebih menjadi 90 hari itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi sejatinya untuk kepentingan para kapitalis gitu ya. Karena itu yang sejak saya sampaikan di awal tadi, pemerintah kalau betul untuk kepentingan rakyat, yang dikedepankan bukan mengambil alihnya, ya. Tapi yang harus dikedepankan itu adalah apa penyebab tanah itu kemudian terlantar sampai 2 tahun atau lebih itu kan. Itu yang harus dikedepankan. Kalau misalnya penyebabnya tadi tidak punya dana, maka pemerintah membantu ya agar masyarakat bisa mengolah memanfaatkan dana tanah tersebut untuk kepentingan mereka, bukan kemudian dipersingkat kemudian langsung diambil alih. Itu barangkali ya tambahannya. Terima kasih. Dan tadi, Anda juga menyinggung terkait kepemilikan. Bagaimana sebetulnya solusi Islam terkait tanah yang ditelantarkan, baik itu 3 tahun atau 90 hari atau 2 tahun yang tadi juga Anda sampaikan, sehingga tanah ini menjadi produktif kembali, bukan idle land yang seperti tadi Anda juga singgung, serta ketahanan pangan dapat terjamin. Jadi gini, kalau kita lihat ini kan terkait dengan pertama ya, ini kebijakan pertanahan di dalam Islam ya. Di dalam Islam yang namanya tanah, ya, walaupun sama dalam bahasa Islam itu ada dua, ada tanah usyriyah, ada tanah khorojiyah, ya. Jadi mirip ya, walaupun beda, itu kan, dengan HGB dengan hak milik, gitu kan. Jadi kalau tanah usyriyah itu dalam bahasa Islam itu zat dan eh, kepemilikannya, kegunaannya itu milik individu. Tapi kalau tanah khorojiyah, ya, zatnya milik negara, ya tanahnya itu kan. Tapi manfaatnya yaitu kemudian bisa dimiliki individu kalau memang sudah dimiliki oleh individu. Sehingga dalam konsep secara realitas ya kan dalam hukum syara baik tanah khorojiyah maupun tanah usyriyah, nah di dalam Islam memang longgar itu kan, batas waktu tanah itu kemudian dianggurkan ya itu 3 tahun. Tapi batas waktu dianggurkan 3 tahun itu kaitannya dengan kehilangan kepemilikan, bukan terkait dengan pemanfaatan itu kan. Jadi harus kita bedakan itu kan antara eh, eh, idle dengan hilangnya kepemilikan. Jadi dalam syariat Islam tanah nganggur yang dibiarkan berturut-turut ya 3 tahun berturut-turut itu kemudian tidak dieksploitasi, tidak dimakmurkan, maka hilang kepemilikan itu menjadi eh, pemilik pindah pemilik bagi penggarapnya. Nah, tapi tadi batasan 3 tahun itu dalam konsep kepemilikan. Misalnya itu kan, tapi beda dengan eh, optimalisasinya. 1 tahun nganggur, misalnya orang melihat ya kan, ada tanah nih, kok 1 tahun nganggur, dicari ke sana kemari ya, tidak ada yang tahu siapa pemiliknya itu kan. Kemudian dia garap, itu di dalam Islam legal, ya kan, di dalam legal. Cuman yang tidak legal itu kepemilikannya, penggarapannya mungkin boleh itu kan. Kenapa? Karena terjadi pada masa Umar bin Khattab misalnya itu terjadi sengketa tanah ya ada dua kali kasus sengketa tanah ya satu terjadi ya jadi tanah bahasa sekarang itu kemudian tanah milik seseorang itu kemudian diserobot oleh orang lain ya nah ketika kemudian pemiliknya itu mengadu kepada Umar bin Khattab tanah dia kemudian digarap oleh yang lain oleh Umar bin Khattab diteliti ya nah ternyata tanah itu sudah ditelantarkan eh Bapak istilahnya maaf belum diterlantarkan lebih dari 3 tahun. Tapi si penggarap yang baru itu dia sudah menggarap sebelum 3 tahun.
Nah, maka ketika datang pemiliknya, maka tidak disalahkan menggarapnya. Cuman yang disalahkan itu adalah kepemilikannya, gitu kan. Akhirnya tanah itu tetap masih menjadi pemilik yang lama. Tapi ketika ada kasus yang kedua, seolah-olah konflik lagi, gitu kan, tanah digarap oleh seseorang, gitu kan, kemudian pemiliknya mengadu kepada khalifah, ditelusuri ternyata lebih dari 3 tahun. Nah ini otomatis kalau lebih dari 3 tahun, itu kan, kepemilikannya berubah, gitu kan. Nah artinya eh, ketika sudah lebih dari 3 tahun, maka dalam bahasa ya Islam itu tanah mati. Maka siapapun yang menggarapnya itu menjadi miliknya. Jadi saya melihat dalam dalam konteks Islam itu dipisahkan antara kehilangan hak milik dengan hak untuk mengelola. Dalam Islam tanah tidak boleh nganggur. Makanya tadi kan bahasanya itu maksimal tanah itu idle, nganggur ya, yang itu bahkan bisa menyebabkan hilangnya kepemilikan itu adalah 3 tahun ya. Nah, sementara dalam status pertanahan kita kan enggak begitu kan. Jadi yang tadi seolah-olah ditelantarkan kemudian diambil oleh negara itu kan sebenarnya lebih pada tataran HGU dan HGB. Tapi kalau hak milik misalnya, ya, walaupun sudah lebih dari 3 tahun itu tetap aja itu milik seseorang. Nah, ini yang ya, saya kira yang membedakan antara regulasi pertanahan di dalam Islam dengan regulasi pertanahan di dalam sistem pertanahan kapitalis saat ini di Indonesia itu kan. Ya, sehingga kalau saya melihat ya walaupun tadi ya itu ada regulasi dulu 2 tahun itu kan. Kemudian sekarang 90 hari ingin dirubah. Esensinya harus dilihatnya itu bukan di masalah eh, tadi ya pengambil alihan. Esensinya harus dilihat dulu sebelum ke arah sana itu ya apa sih penyebab eh, tanah itu kemudian nganggur itu kan. Itu yang harus kemudian dilihat dulu itu kan ya. Itu barangkali ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah diketahui penyebab tanah nganggur itu misalnya memang orangnya tidak mampu untuk mengelola itu kan, tidak ada niatan untuk mengelola. Nah, itu mah enggak kan harus segera diambil oleh negara ya kan. Atau ya hak miliknya tetap tapi manfaatnya bisa diserahkan kepada yang lain, itu tidak harus menunggu 90 hari. Karena prinsipnya di dalam Islam itu kan tanah itu harus dioptimalkan semaksimal mungkin gitu. Jadi saya tidak mau kita tidak boleh terjebak di 90 hari atau kemudian 2 tahun gitu kan. Tapi yang harus kemudian kita telusuri dulu itu adalah tanah itu tidak boleh nganggur dulu. Nah, ketika kemudian terjadi nganggur harus lagi-lagi dicari apa penyebabnya. Itu barangkali itu kan. Baik, jazakallah Bung Arim untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Jadi solusinya Islam bisa menjadi solusi ampuh gitu ya, Bung Arim terhadap tanah yang tadi Anda sampaikan idle land atau tanah menganggur ini. Jazakallah sekali lagi Bung Arim untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.